Selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini adalah khusus membahas tentang kegiatan seputaran hobi airsoft gun. Ya kan, dari mulai review unit, ngobrol-ngobrol sama penggiatnya, tempat bermainnya, peraturan-peraturannya itu gue bahas. Jadi setelah kemarin gue memunculkan video tentang apa dan bagaimana airsoft gun, seperti pada screenshot di bawah ini, itu banyak sekali respon positif yang minta tentang, Bang, bahas lagi dong tentang airsoft gun karena kita tertarik dan baru bergabung di hobi ini, ya kan? Tolong kasih informasi-informasi yang baiklah agar kita bisa mengikutinya dengan benar maksudnya. Jadi setelah gue baca-baca lagi, gue pahami lagi dari artikel, ya kan, bahwasanya penyalahgunaan unit airsoft gun yang notabene ini adalah mainan, ketika kita salah gunakan, maka itu sanksi hukumnya disamakan dengan penyalahgunaan senjata api. Kepolisian Polda Metro Jaya menegaskan akan memberikan sanksi hukum bagi para pengguna senjata airsoft gun yang dipergunakan di luar kegiatan olahraga. Penggunaan senjata airsoft gun di luar kegiatan akan dipersamakan dengan senjata api. Itu sangat berat sih menurut gue ya. Karena unit airsoft gun itu meskipun mainan sudah ada peraturan polisinya nomor 5 tahun 2018. Jadi tolong, sudah dibahas di video yang gue bahas itu, ini tadi linknya tadi, ikuti dengan seksama dari awal sampai habis, jangan skip kalau teman-teman ingin tahu tentang apa dan bagaimana airsoft gun. Ya, khususnya buat teman-teman yang baru beli unit airsoft gun di toko dan bingung nih. Tuh. Nah sekarang gue ingin membahas tentang ragam apa aja sih yang bisa kita lakukan di hobi airsoft gun ini. Jadi nggak sekedar lu punya lalu lu bingung cuma nembak-nembak di rumah, atau lu setelah bergabung ke tim airsoft gun cuma bisa main perang-perangan. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan di hobi ini teman-teman. Gitu. Nah, jadi yang pertama ingin gue bahas ragam kegiatan airsoft gun adalah sukir atau skirmish. Apa itu skirmish? Skirmish itu adalah simulasi permainan perang-perangan antara dua tim dengan menggunakan skenario dan misi yang berbeda-beda. Ya kan? Di dalam sukir itu juga ada milsim. Milsim itu military simulasi. Ya mirip-mirip pengertiannya dengan sukir lah ya. Artinya kita bermain perang-perangan bersama teman-teman yang lain dibagi dua tim ataupun lebih untuk saling mengalahkan lah, tergantung dari skenarionya, dari misinya. Misinya itu nggak hanya cuma mengalahkan atau menghabisi lawannya, tapi juga ada yang menjaga VVIP atau merebut bendera ataupun mengambil apa, dikasih tugasnya. Tergantung dari si panitianya lah ya. Jadi ini sangat seru. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, hanya sekedar main di rumah ketika kita ikut tim, yang paling pertama kali lu kenal pasti akan adalah kegiatan skirmish atau sukir bersama teman-teman. Jadi gitu biasanya gabungan lah antara beberapa tim gitu kan. Yang terakhir gua ada di video ini, milsim dari Abu itu hampir 300 peserta dari 70 tim itu bermain di kegiatan milsim, military simulasi. Ya kan, sangat seru tentunya. Jadi lu yang tadi cuma nggak ngerti apa-apa ataupun belum tahu apa tentang airsoft gun, setelah bergabung ke dalam tim, lu bisa bertemu sebegitu banyak orang dengan hobi yang sama dan bermain perang-perangan. Nembak-nembakin orang tuh seru teman. Tapi tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya juga ada, selain skirmish itu juga ada kegiatan namanya kompetisi teman-teman. Namanya kompetisi tentunya ada nanti kalah menang, ada juaranya. Biasanya itu kompetisi itu bersifat seperti 5 lawan 5, ya kan, 3 lawan 3 yang berjumlah dan berdurasi, ada durasinya seperti itu teman-teman. Biasanya itu pun tempatnya itu tidak terlalu luas, ya kan, karena hanya berbarikade ban ataupun triplek untuk saling mengalahkan, menghabisi lawan lah, cepat-cepatan menghabisi lawan. Sepertinya yang sering diadakan oleh teman-teman airsoft gun itu kompetisi ya itu 5 lawan 5 ataupun 10 lawan 10 dengan cepat-cepatan menghabisi lawannya seperti itu. Itu yang sifatnya kompetisi.
Selain itu juga ada kompetisi misalnya seperti kompetisi sniper, ya kan, menembak jarak jauh, ya kan, itu juga ada dikompetisikan untuk para penggemar airsoft gun yang suka dengan kegiatan sniperan juga ada. Lalu juga ada kill house. Kill house itu adalah misalnya dia masuk ke dalam ruangan menembak target dengan durasi paling cepat, itu yang akan menang. Seperti yang gue pernah tahu lah ya, namanya kill house. Biasanya setiap organisasi itu namanya beda-beda. Kill house itu kalau nggak salah dari organisasi Purgasi kalau nggak salah ya. Mereka itu membuat skenario seperti itu. Berapa tim, misalnya 5 orang satu timnya, dia akan masuk ke dalam ruangan, mengambil target atau menembak target, membawa target sampai ke titik berikutnya dengan cepat-cepatan durasinya dengan tim yang lain tanpa ada kesalahan menembak misalnya seperti itu. Selain itu, lalu juga ada kegiatan menembak reaksi, ya kan? Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman AAIPSC, teman-teman. Jadi itu kalau IPSC itu kan menembak dengan senjata atau peluru asli, dengan senjata asli. Nah, kalau untuk airsoft gun-nya itu namanya AAIPSC. Itu udah pernah gue bahas di skill seperti ini nih. Silakan teman-teman cari gambarnya yang seperti ini. Itu gue bahas bersama Om Yusef. Dia itu adalah seorang pelatih AAIPSC. Jadi teman-teman yang suka dengan kegiatan menembak target, ya kan, kalau ingin di rumah aja nih, bosen. Nah, kalau teman-teman ikut AAIPSC itu sudah ada latihannya. Dari level A sampai level berikutnya itu halang rintangnya semakin susah. Itu sudah ada pelatihannya, teman-teman. Itu cara penggunaannya, cara berlarinya, itu semua ada di video yang gue bahas tentang AIPC bersama Om Yusef. Silakan teman-teman cari. Skirmish udah, kompetisi udah, tembak reaksi udah, lalu ada reenactment. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah kalau dibilang bosen dengan kegiatan skirmish, ya kan, udah capek gue pakai gear lari-lari, ya kan. Ada juga kegiatan namanya reenactment atau reenactor. Reenactor itu orangnya, reenactment itu adalah kegiatannya. Reenactment itu adalah, sebentar gue nyontek, adalah kegiatan mereka ulang peristiwa bersejarah dengan menggunakan seragam atau pakaian dan aksesoris di masa lalu berdasarkan riset sejarah. Ya, Om Abu. Jadi kalau kita bicara masalah reenactment, Om, jadi sebetulnya seperti terminologi bahasa reenactment artinya adalah mereka ulang, Om, sebetulnya. Lebih mengarah kepada, kalau dalam hobi yang kita bicarakan, hobi reenactment sendiri lebih banyak ke yang namanya historical reenactment, Om, sebetulnya. Jadi historical reenactment itu adalah mereka ulang sebuah kejadian atau event sejarah yang disuguhkan oleh para reenactor atau para pelakunya dengan tujuan agar generasi sekarang atau orang-orang di masa kini memahami, mengerti, kejadian pada saat itu seperti ini, sehingga orang-orang bisa belajar mengenai nilai dari apa yang disajikan dalam momen reenactment tadi. Kira-kira seperti itu, Om, singkatnya. Jadi misalnya nih, sekumpulan orang ataupun tim airsoft yang ingin mereka ulang kegiatan perang 10 November di Surabaya, ya kalau nggak salah ya, perang kemerdekaan. Mereka itu akan mereka ulang sedetail mungkin dengan pakaiannya, dengan replika senjatanya, dengan segala macam aksesorisnya, backgroundnya itu dibuat sedemikian rupa seperti pada peristiwa bersejarah 10 November di Surabaya itu ya kalau nggak salah ya, Hari Pahlawan yang nggak salah itu ya. Seperti itulah, dibuat sedetail mungkin. Nggak cuma sejarah di Indonesia, sejarah-sejarah dunia pun bisa direka ulang oleh para airsofter. Tentunya dengan barang-barang yang otentik seperti pada saat itu terjadi. Itu adalah kegiatan reenactment. Orangnya adalah reenactor. Kalau di Indonesia, yang gue tahu pernah gue ngobrol adalah Om Gusnuk. Om Sufianto ya Putih. Om Sufi juga dia salah seorang reenactor Indonesia. Jadi mereka sering mengadakan kegiatan reka ulang sejarah yang terjadi di Indonesia, sejarah Perang Dunia juga. Tapi yang paling sering mereka ulang kegiatan sejarah kemerdekaan RI. Itu seru, teman-teman. Mereka bikin teatrikal, bikin drama, ya pokoknya seperti film lah. Kadang mereka juga buat film. Jadi serunya itu ya di situ. Nggak cuman perang-perangan,
Nggak cuma kompetisi, lo juga ada kegiatan reenactment. Tuh. Lalu juga ada kegiatan Girdo. Girdo erat kaitannya sama impresionis. Apa itu? Itu adalah seorang yang memiliki wawasan atau pengetahuan tentang gear-gear yang digunakan oleh satu kesatuan unit militer dari salah satu negara ataupun berbagai negara, ya kan? Jadi orang ini memang mendalami tentang apa-apa aja yang dipakai oleh si orang prajurit, ya kan? Ya Om, jadi antara terminologi Girdo dengan reenactor sendiri sebetulnya hubungannya sangat erat sekali Om. Jadi ini adalah sebuah fase sebetulnya. Jadi Girdoer sendiri adalah orang yang mempunyai pemahaman yang baik tentang gear atau tentang perlengkapan yang kita bicarakan adalah hobi militeri. Jadi mereka punya pemahaman tentang gear militeri dengan baik, kemudian mereka juga mempunyai beberapa koleksi yang cukup lengkap Om biasanya. Itu Girdoer. Nah, Girdoer ini dalam mengaktualisasikan hobinya, dia melakukan impresi biasanya Om, impresi. Jadi ketika dia mempunyai beberapa gear yang ada di rumahnya, kemudian dia mempunyai ketertarikan terhadap sebuah impresi, misalnya impresi WW2 misalnya, dia kemudian melakukan impresi WW2 dengan gear yang dia miliki, misalnya seperti ini. Dia mendalami, dia cari barangnya, lalu dia pakai untuk diimpresikan atau digunakan untuk memberikan kesan bahwasanya loh ini loh yang dipakai sama tentara, misalnya kesatuan dari Nevisil ya seperti ini. Makanya disebut impresionis, untuk memberikan kesan setelah dipakai dan merasakan seperti inilah rasanya. Jadi gitu. Jadi seorang Girdo pun juga bisa menjadi seorang reenactor ataupun sebaliknya. Kalau menurut gua ya, kalau salah tolong dikoreksi aja, karena kedua kegiatannya sangat erat. Jadi kan seorang Girdo itu setelah dia mengimpresioniskan atau mengimpresikan seorang misalnya Nevisil, dia bisa melakukan kegiatan reenactment. Misalnya si Nevisil pernah perang ataupun mungkin ya perang atau menaklukkan si Osama bin Laden itu misalnya. Nah itu bisa di reenactment atau direka ulang oleh seorang Girdo atau seorang impresionis ketika dia juga menangkap seorang Osama bin Laden. Itu kan jadi seorang reenactor tentunya. Makanya kedua kegiatan ini sangat erat gitu teman-teman. Ada lagi namanya permainan airsoft yang namanya itu Speed Kibi. Speed Kibi juga udah lama ada di Indonesia. Ini lebih mengutamakan kecepatan, lalu ketangkasan yang tinggi, koordinasi yang cukup baik karena dia bermain di tempat yang tidak begitu luas dengan barikade-barikade yang sempit dan sangat tight lah, sangat intensif peperangannya lah. Jadi mirip seperti kompetisi, tapi ini lebih cepat permainannya. Banyak menggunakan unit-unit yang pendek ataupun handgun dan menggunakan gas, baterai juga bisa, bahkan menggunakan yang model tabung apa sih namanya itu? HPA lah. Itu udah pernah gue bahas bersama Om Niko, bisa kalian lihat di link berikut ini, link screenshot di bawah ini. Silakan kalau mau lebih lengkap nonton video gue membahas tentang Speed Kibi bersama Om Niko. Gitu teman-teman. Lalu yang terakhir yang gue tahu ya soal kolektor. Kolektor ini memang jarang ada di lapangan, tapi dia banyak membeli unit airsoft gun untuk dikoleksi. Mereka suka nih kan, dari tahun lama sampai tahun yang modern dia beli, dia pasang di satu tempat hanya untuk koleksi. Gitu teman-teman. Nah, itu aja yang gue tahu tentang ragam kegiatan yang ada di hobi kita nih, hobi airsoft gun. Jadi kalau teman-teman yang kurang nih bang atau salah nih bang, silakan tambahkannya di kolom komentar. Nggak usah dibuat ribet, nggak usah dibuat rame. Kita saling support, kita saling mengisi sesuatu yang kurang. Tapi intinya airsoft gun itu adalah hanya sebuah mainan untuk keperluan olahraga simulasi peperangan, ya, bukan untuk kegiatan yang lain. Jadi sekali lagi gue garis bawahi, jika seorang menyalahgunakan mainan airsoft gun, akan disamakan sanksinya hukumnya dengan penyalahgunaan senjata api. Artinya akan ada
sanksi hukum yang berat. Jadi buat teman-teman yang beli unit airsoft gun di toko manapun, segerakan untuk memenuhi, melengkapi suratnya dan bergabung ke tim airsoft gun yang sah, yang ada di organisasi airsoft gun yang bernaung di Kormi. Teman-teman di sini juga akan selalu mengedukasikan bahwasanya setiap pembelian airsoft gun untuk untuk bergabung ke tim-tim yang resmi. Oke, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau permintaan pembuatan konten yang berkaitan dengan informasi airsoft gun, silakan isi di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata, jadi benerin aja. Sampai jumpa di video berikutnya.